Masnya terganggu nanti dia enggak? Matikan aja dulu, matikan. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya nafija amira Uyanda binti Darwin la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya nafij amira Uyanda binti Darwin tu'atullah wa tu'atur rasulillah wa ulul amri minkum wa bil walidaini ihsana. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya bunayya nafiza amira Uyanda binti Darwin, hari ini telah ditabalkan namamu, pilihan kedua orang tuamu. Jadilah engkau anak yang salehah, ahlul Quran, ahlullah, ahlul ibadah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Taqabbalallahu minkum Minna wa minkum taqabbal ya karim. Neneknya, kakeknya mana? Kakeknya. Kakek. Mamanya pun boleh. Saya mana? Ibunya. Kakeknya mana? Mana kakek? Kakek. Kampung. Alun-alun ke? Amin. Amin. Ayo, siapa lagi? Silakan. Pak D, Bude. Pak D. Suaranya kan gak kuat itu.
Budi mana nih budinya? Budi. Kedinginan nanti itu. Ada lagi? Ada lagi? Kalau ada lagi, Ada lagi? coba tanya Pak pakai. Pak Imam minta doanya. Pak Imam, Biar berkah. Doa Pak Imamnya mustajab ini. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidina wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama kita hormati ahli bait di rumah ini yang berbahagia. Kami hormati bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang hadir di rumah yang bertuah ini dalam rangka akikah sekaligus pemberian nama atas nama anak kita Nafiza Amira Wiyanda binti Darwin yang barusan kita tabalkan namanya sesuai pilihan kedua orang tuanya. Di dalam Islam, anak adalah rezeki. Bahkan ulama juga mengatakan anak adalah amanah ataupun titipan. Kita yang dianugerahi keturunan, satu sisi berbangga, tapi sisi lain kita harus nanti mempertanggungjawabkan seluruh apa yang Allah titipkan kepada kita selama di dunia. Salah satunya adalah anak. Zaman ini Pak, sudah kembali lagi zaman jahiliyah. Sudah kembali lagi. Dulu sebelum Nabi Muhammad lahir dikenal dengan zaman pembunuhan. Sekarang kita lihat kembali kan pembunuhan di mana-mana. Narkoba luar biasa, perzinahan, pemerkosaan. Jadi kita sebagai orang tua kalau tidak ekstra pengawasan, tidak ekstra pendidikan agama, maka anak kita Pak akan hanyut di telan zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak sisi lain menjadi fitnah dalam Al-Qur'an. Lahirnya anak ternyata menjadi fitnah dalam tatanan keluarga. Apa maksudnya fitnah di sini? Terkadang orang tuanya sudah alim, orang tuanya taat beribadah. Ternyata lahir anak, kita harapkan anak soleh, ternyata seorang anak lari daripada ajaran agama. Kita katakan bandar narkoba, kita katakan candu narkoba, maka dia menjadi fitnah di kampung kita. Bahkan banyak orang tua gara-gara menyekolahkan anak, orang tuanya tak sempat sholat. Betul Pak ya? Banyak orang tua hari ini gara-gara untuk bela anak, pendidikan anak, pekerjaan anak, orang tua bahkan kita hari ini lalai mengingat Allah. Salah. Bahkan nanti kalau kita mati,
anak pun tak mau ikut masuk ke liang kubur bermalam. Di kuburan tak mau dia nunggu. Coba bapak tanya, nah kalau bapak nanti mati, maukah kalian menunggu bapak 2 minggu? Gila bapak ini, bodoh. Mana mau? Makanya Pak, kita sebagai orang tua, saya menyarankan, mari gali ilmu agama. Kalau orang tuanya buta agama, kacau keluarga. Mohon maaf. Kalau ibunya buta agama, ayahnya tak ngerti agama, maka anaknya apalagi. Ini yang terjadi hari ini. Mohon maaf, kadang anak ustadz pun belum tentu baik. Apalagi anak kita orang awam tak ngerti agama. Bukan maksud anak kita jadi ulama, tidak. Minimal satu, Rabbi habalim minas solihin. Doa Nabi Ibrahim, ya Allah berikan kami anak yang solih. Sekarang hari ini banyak orang berkata, Ustaz anak saya baik, setiap gajian kirimnya kepada kami 5 juta per bulan. Baik Ustaz, baik. Begitu saya tanya, anak ibu sholat enggak? Enggak Pak. Anak ibu bisa enggak lancar baca Qur'annya? Masih Iqra Pak. Berarti anak anda baru ukuran baik, belum soleh. Paham Pak ya? Sementara yang diterima Allah adalah doa anak yang soleh. Jadi mari Pak. Hari ini yang ditabalkan anak Bang Darwin, tapi tamparannya bagi saya dan bagi kita juga. Karena kita udah punya anak. Apalagi hari ini anaknya banyak. Luar biasa nanti Pak tanggung jawabnya hari kiamat. Luar biasa. Ditanya anak pertama kau jadikan apa? Anak yang nomor 2 jadi apa? Anak ketiga, anak keempat, anak kelima jadi apa? Bahkan hari ini sangat memilukan, sangat menyedihkan. Ketika orang tuanya meninggal dunia, maka seorang anak tidak mampu melakukan fardu kifayah kepada orang tua. Kan gawat kita ini. Yang kita minta bukan duit, yang kita minta bukan emas, yang kita minta sama anak bukan baju baru, jubah baru, tidak. Yang kita minta sama anak kita, wahai anak kami, anakku, kalau ayah nanti sudah mati, tolonglah kalianlah yang memandikan. Nyatanya tidak. Mak berkeluaran semua. Nanti aja itu Pak, tengok bising dia kan. Aduh gawat, nanti aja itu. Berkeluaran dari sana keluar. Iya kayak mana minum ceramah. Ini gara-gara ya aja kadang ini. Ada kue kayak mana temakan kue di ceramah. Nanti muncrat pula tak beradab awak. Baik kita lanjut. Yang kita minta cukup mendoakan. Apabila anak cucu Adam meninggal dunia, terputus seluruh amal kecuali 3 kata Rasul. Yang pertama amalun solih. Amal solih kita Pak. Amal solih Bapak. Semasa hidup kita rajin ibadah, rajin sholat. Itulah nanti yang kita bawa menghadap Allah. Terkadang Pak amal kita ini enggak ada. Waktu muda lewat sholat. Waktu tua baru sibuk belajar agama. Mana betul? Inilah kejadian zaman ini Pak. Waktu muda santai. Apa istilah anak sekarang? Puas-puasin ustadz masa muda. Dalam arti negatif nih ya. Saya tanya, apa maksud kau? Ya lo Ustaz, puas-puasin dulu mabuk Ustaz. Pacaran Ustaz. Sebelum nikah, inilah Pak hari ini doktrinnya anak sekarang. Boleh dipuas-puasin masa muda, tapi dalam makna positif. Puas-puasin apa? Menuntut ilmu. Pergi sana berguru, pergi sana berguru, pergi sana belajar. Begitu tua nanti Pak, tinggal mengamalkan ilmu yang ada. Tapi nyatanya di kalangan kita masyarakat hari ini di Kecamatan Sunggal bahkan seluruh Indonesia hari ini terbalik. Masa muda tidak kenal agama, tidak peduli agama, begitu tua baru sibuk kunut pun payah menghafalnya. Masa pala bohong kita, kunut pun kadang berserak Pak, terbalik-balik.
Dapat ekor, hilang pangkal. Dapat pangkal, hilang tengah. Dapat kepalanya, hilang ekornya. Siapa yang disalahkan? Salahkan dirimu. Berapa banyak nikmat Allah yang kita dustakan? Banyak. Maka hari ini, kalau kita Pak usia sudah 50, sudah 60, enggak mungkin lagi balik muda awak. Apa cita-cita kita? Kita kan punya anak, Pak. Kita kan punya keturunan. Itulah Bapak jadikan pengganti Bapak nanti. Apa maknanya? Kita sebagai orang tua jangan pandai nyuruh sholat, tapi tak sholat orang tuanya, enggak betul. Sholat nak. Bapak enggak sholat, diam kau. Iya. Nak jalan dakwah. Ini hari ini. Ini faktanya yang kami dengar. Ini faktanya hari ini. Nak jalan. Maka kata Rasulullah, rumah tangga ini adalah madrasatul ula. Apa artinya? Rumah kita ini Pak adalah pendidikan awal bagi anak-anak kita. Maka mohon maaf, kalau anak bapak di rumah berakhlak, beradab, dimanapun dia bergaul, sekolah, pasti gurunya muji. Anak bapak, kenapa Bu? Luar biasa akhlaknya, baik kali. Iya Bu, di rumah pun baik kalinya itu. Betul Pak ya? Tapi kalau anak bapak di rumah luar biasa macam Fir'aun, Allah Tuhanku. Kok ngeke waktu ya? Iya, contoh. Lasa, tak berakhlak, tak beradab. Lihat di luar nanti. Tambah parah. Sementara di rumah pun ada emaknya, ada ayahnya, tingkahnya begitu. Apalagi di luar tak ada yang ngawasi. Tambah parah. Siapa yang disalahkan? Salahkan orang tua. Hari ini kita enggak. Kita punya anak. Yang dituntut siapa? Guru ngaji. Tolong ya Bu ya. Ajari anak saya baca Quran. Salah. Kalau saya enggak masuk. Tugas kau itu. Bukan tugas saya. Cuman kita sebagai perantaraan memperlancar jadilah. Banyak hari ini orang tua Pak. Salah niatnya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Apa Bu? Anakku 5 Pak. Tolonglah Pak ajari ngaji. Bodoh-bodoh semua Pak. Kok saya pula? Kau yang bikin aku yang repot. Betul ya? Inilah hari ini yang sering muncul kalimat. Kan saya lama guru ngaji dulu. Inilah yang sering muncul. Nanti kalau kita bilang gitu sakit hati. Kenapa Pak? Orang tua nggak ngerti agama. Ini salah kadang kita. Makanya kalau anaknya bodoh, yang disalahkan guru ngajinya. Bodoh kali guru kau. Kenapa? Kau nggak naik-naik. Anaknya yang bodoh, yang pau. Awak yang dituduh bodoh. Inilah hari ini. Maka nih Pak, kita hari ini robah pola pikir. Kita punya anak hari ini. Harus sanggup kita guru sama anak-anak kita. Harus gitu. Kita harus bisa jadi sahabat terdekat sama anak. Kita hari ini dah. Bahkan kata Quran, lahirnya anak nantinya golongan yang kedua. Bahkan anaknya menjadi musuh sama orang tuanya. Tambah parah lagi. Makanya Pak, lihat dalam Quran. Setiap ada ayat menceritakan anak, pasti disandingkan dengan ayah. Lihat, Imran dengan anaknya. Luqman dengan anaknya. Enggak pernah ibu dengan anak. Kenapa enggak pernah diceritakan? Karena sudah otomatis dekat ibu sama anak. Hari ini masalahnya, kenapa anak sama ayah berjarak? Karena kurangnya komunikasi. Pulang kerja, ayam yang diurus. Gimana mendekat? Burung yang diurus. Burungnya pun tak terurus. Nah, ini burung mana ini ya? Nah, jangan ditafsirkan, nanti payah. Ini masuk YouTube ini. Mau mancing-mancing. Ini faktanya hari ini. Pulang kerja, dimandikan ayam. Bukan anak yang digendong duluan. Hari ini saya pun udah punya keturunan. Alhamdulillah, dekat sama anak tuh. Baru setahun. Begitu dengar suara kereta saya, udah manggil Abi. Udah keluar aja maunya. Kenapa? Udah dekat. Minimal bapak bangun tidur, pegang anak. Pulang kerja, anak dulu. Jangan handphone dulu. Anak merekam. Hati-hati. Makanya jangan salahkan anak bapak yang laki-laki jadi musuhmu. Salahkan dirimu. Kenapa jauh? Betul Pak ya? Kenapa jauh kita dulu? Bahkan banyak Pak. Begitu anak kita 5, semua sama emaknya semua. Tidur sama ayah kalian. Gak mau sama ayah mak, gak mau aku. Kenapa?
Bawa kete ayah mah. Gak mau saya. Bahkan ayahnya pun bilang, kau apa ya anak kau? Gak mau sama aku. Mana tahu aku, abang lah bodoh katanya. Gak mau baik sama anak. Ini sering ungkapan dalam keluarga. Bahkan jangan kita berantem pak depan anak. Pantang, tak boleh. Apalagi ngomong-ngomong kata kasar, walaupun bercanda bapak sama bini, jangan bilang kurang ajar. Bilang binatang. Hari ini terbiasa. Orang tua, khususnya ibu, kalau marah sama anaknya keluar yang dari siantar itu binatang berkeluaran pak. Tengoklah, mana boleh? Boleh marah, tapi ucapanmu selalu zikrullah. Marah silahkan, tapi ucapannya doa, al-kalamu doa. Wahai anak soleh, dari mana nak? Boleh marah, tapi ungkapannya, sebutannya doa. Anak soleh mama, dari mana anakku? Marah nadanya, tapi sebutannya doa. Lihat di Quran. Luqman sama anak. Imran sama anak. Ibrahim sama anak. Bayangkan Pak Nabi Ibrahim. Di mana anaknya ditaruh? Diungsikan di Mekah. Dia di Palestina. Lihat, dikunjungi terus. Apa artinya? Kalau kita hari ini Pak jauh dari anak, jangan harap nanti anak kita besar akan sayang sama kita. Pasti jadi musuh. Makanya Pak, ketika anak sudah pulang main bola, sore hari ayahnya pulang kerja, rumahnya menjadi panas hawanya. Panas. Cakap nggak mau bagus. Nggak mau bagus. Main tumbuh. Apa ya? Kenapa? Kau lawan pula kau. Mampus itu. Ini sering kita dengar. Siapa yang disalahkan? Orang tuanya. Makanya Pak, nggak salah kita agak rajin awak belanja kitab-kitab tuh. Kan banyak buku-buku tentang parenting anak itu. Usia dalam kandungan sudah diajari dalam Quran. Zikir. Ada nggak kita bikin kayak gini? 1, 2 lah Pak. Atau jarang, mungkin banyak yang tinggal daripada zikirnya. Disuruh Allah. Karena 3 bulan usia hamil istri kita, ruh sudah masuk. Udah bisa dengar anak itu. Udah bisa merasakan. Zikirkan. Pulang kerja bapak malam lembur, pulang jam 1. Zikirkan perut. Kita kadang enaknya aja Pak. Mohon maaf. Habis itu nggak peduli lagi kita. Pokoknya besar perutnya. Sehat dek, sehat. Kamu beranak kau? Nggak tahu lah bang. Adalah itu. Biarkan. Nggak mau tahu lakinya. Nggak boleh. Mesti ada kerjasama suami istri. Kerjasama. Kadang kita laki-laki suruh ceboy anak, nggak mau kadang. Bang, anak bang, urusan kau lah itu. Astagfirullah, nggak boleh Pak. Silahkan. Begitu bapaknya cebokinya Pak, pakai jurus main kaki Pak. Oh, ya kan? Coba ibu itu Pak, luar biasa lembut. Kita cobalah, kita akan main kaki kita. Kau main kaki bang, bau tahi deh. Namanya tahi bau lah. Ini hari ini kedekatan mereka condong ke ibunya dibanding ayahnya. Tengoklah ibunya itu. Anaknya nangis pas dia makan, sanggup dia diletakkannya nasinya, dijemput anaknya. Kita hari ini, kita makan anak datang, kita marahi istri kita. Hoi, anak kau dulu, makan aku lapar. Tak boleh ternyata dalam Islam. Tak boleh Pak. Maka anak dia menyimpan, merekam. Oh ini ayah ini pendendam, ayah ini pemarah, ayah ini orangnya temperamen. Boleh. Di dalam kandungan dia sudah mulai dididik Pak. Makanya mohon maaf saya kalau lancang. Di rumah kita hari ini mohon sering diperdengarkan murotal Quran daripada dangdutan. Kalau di rumah bapak jarang terdengar ayat-ayat Al-Quran, itu kacau nanti mental anak. Lihat hari ini Pak. Sore lagu India, malam dangdutan. Pagi lagu Melayu. Ngajinya nggak pernah. Bahkan kami sama istri sudah sepakat. Saya bilang, dek, apa bang? Nanti anak ini lahir, kita sepakat jangan beli TV ya. Kenapa bang? Merusak nanti. Tengok TV itu baiknya cuma 20% Pak. 80% merusak. Anak ini kenapa dia cepat nangkap? Pertama dari pandangan mata dulu. Tengoklah anak kalau pakai handphone, kan nggak mau udah. Eket terus. Diambil handphonenya, nangis. Memang cepat. Begitu dipandang sesuatu hal,
Karena anak ini sifatnya pengen tahu aja. Pengen tahu. Ini Pak, jadi sepakat, enggak ada. Dan di rumah saya bilang, nanti anak lahir, nanti datang mertua, datang adik kita, tolong jangan hidupkan musik-musik, kecuali sholawat dan baca Quran. Betul. Datang adik ipar saya, tulangnya kan. Tulang, matikan musiknya. Kenapa kan? Boleh, Ustaz marah. Oke. Harus gitu Pak. Supaya menjadikan anak kita ahlul Quran. Kadang kita nuntut. Jadikan anak yang soleh. Tapi nggak ada usaha. Mana mungkin? Usahalah. Beda kayak saya. Mama saya kafir dulu, Cina. Saya pun nggak tahu saya kayak gini. Banyak orang bilang, kok bisa jadi ustadz kau? Nggak tahu aku. Tanya kau mamaku. Doanya lah itu aku jadi kayak gini. Ya nggak ada. Didikan agama nggak ada. Kayak mana? Awak aja yang ngajarin emak tuh. Dia mantan kafir. Banyak orang bilang, kagum, nggak ada yang dikagumi, saya bilang, nggak ada. Pokoknya mau belajar. Kalau ada keinginan mau belajar, mau berguru, rajin menghafal, selesai. Anak kita nanti mau jadi apa Pak? Nggak tahu kita. Karena di zaman kita hari ini udah beda sama anak-anak kita. Dulu kita enak di kampung. Lihat orang tua dulu kalau marah Pak. Nggak pernah ada anak. Di kodenya bininya itu. Abang, masuk kau, masuk. Apa? Pau kau, masuk kau. Masuk kamar, artinya berantamnya di situ, jangan depan anak. Coba orang tua hari ini, piring terbang, kuali terbang. Ada apa Mak? Diam kau, bapak kamu punya otak. Padahal tidak boleh Pak. Jangan sekali-kali seorang istri curhat sama anak, memburuk-burukkan ayahnya, menjadi pendendam itu anak. Ini kadang. Sini lu kau nak, apa? Ayah kau sama ditamparnya mama anak. Ini bekasnya. Kurang ajar kali ayah tuh. Nanti kalau besar kau anak ayah, kau tumbuk ayah kau. Jadi tak boleh Pak. Bapak pun gitu. Jangan bapak burukkan bini bapak di depan anak. Tak boleh. Hari ini dilanggar semua. Maka saya bilang tadi, anak dijadikan sahabat. Jangan bapak memandang anak sebagai anak, walaupun dia anak kandung, jangan. Pandang anak bapak sebagai kawan dekat. Pasti akrab. Beli bakso, Titin. Ayo bang, mana simpang kita yuk. Akrab Pak, enak. Sama anak gadis pun gitu, anak kita gadis. Kak, masakan dulu nasi goreng. Pasti. Udah dekat. Ini yang diamalkan oleh Imran. Luqman mengamalkan ini duluan. Padahal Luqman itu bukan nabi, dia ahli hikmah. Bayangkan, hari ini Pak apa? Depan anak berantem, maki-makian. Masalah duit depan anak dibahas. Masalah kerjaan dari pabrik, dari kantor di depan anak. Akhirnya apa? Anak pun bingung, stres. Akhirnya apa? Anaknya membuat hiburan tersendiri, narkoba di luar. Banyak saya tanya narapidana kita yang di Tanjung Gusta. Kenapa kau masuk? Mama, aku udah cerai Pak Ustaz. Aku kemana lagi larinya? Jual narkoba lah Pak. Bayangkan, ini Pak banyak. Anak-anak yang di Tanjung Gusta, 16 tahun. Nangis satu cerita. Kenapa kau sempat narkoba? Kemana lagi lah Pak Ustaz? Mama awak berantem tiap malam. Awak menjadi musuh sama orang itu. Sedikit ngusir. Akhirnya, udahlah. Inisiatif Pak Ustaz. Bayangkan, sedihlah Pak ya. Padahal anak itu titipan. Suatu masa namanya yang dititipkan Pak, akan ditanya yang dititipkan. Mana yang kutitipkan anak itu? Kau apa sekarang? Sama macam tukang parkir. Bapak masukkan Alphard 2 miliar. Yang dititipkan sama tukang parkir. Bang, aman kan bang? Aman. Parkirnya berapa saya bayar? Pokoknya aman. Tiba-tiba copot bannya satu. Yang dimarahi siapa? Tukang parkir yang bapak titipkan itu kan? Sama Allah juga gitu. Anak yang kutitipkan berapa? 3. Macam orang Darwin hari ini. Mana? Jadi apa anak itu? Dididik. Bahkan Pak, kalau kita merujuk kepada kitab parenting itu, begitu anak bapak macam ni Bang Darwin, kan anaknya ini si Nafiza, ketika nanti usianya sudah 3 bulan, coba biasakan pakai jilbab. Biasakan. Anak saya betah Pak. Karena waktu 1 bulan udah pakai jilbab, dia udah banyak jilbab kau beli. Begitu dilepas jilbabnya, nangis. Dicariinya, ada kaosnya dimasukkannya, ada sarung emaknya diselipkannya. Masya Allah, nggak pernah lepas.
Begitulah Pak mendidik anak itu. Kita hari ini enggak. Bahkan kita hari ini omaknya pun tak berjilbab. Kan kacau. Nanti ditanya, mak kenapa enggak berjilbab? Panas nak. Anak pun nanti gitu. Mak jilbabmu nak. Panas mak. Balik kan kalimat itu. Nah ini Pak ya. Jadi yang pertama, anak menjadi fitnah. Yang kedua, anak menjadi musuh bagi tatanan keluarga kita. Bahkan ada kata Rasulullah, suatu saat rapat dengan sahabat, bertanya Rasul, wahai sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang mandul itu nanti hari kiamat? Sahabat banyak pendapat. Ya Rasul, orang yang mandul adalah orang yang tak punya dinar, enggak punya dirham, enggak punya duit. Oh, bukan itu yang mandul, kata Nabi. Siapakah yang mandul ya Rasulullah? Di dunia banyak anaknya, tapi di antara sekian banyak anaknya tak ada satupun yang soleh. Mandul di hadapan Allah. Janganlah mandul kita. Mohon maaf. Anak kita 5 kalau bejat, ngapain punya anak? Bahasa kasarnya gitu. Bagusan enggak beranak Pak. Daripada 5 masuk penjara 5. Ngapain? Itu kata Rasul. Bukan yang punya mandul enggak bisa apa. Enggak subur, bukan. Banyak anaknya. Tapi di antara sekian banyak anaknya, tak ada satupun yang ahli agama. Bejat semua. Orang tuanya dapat gelar mandul di hadapan Allah hari kiamat. Ini hari ini. Jadi Pak, anak kita hari ini, mari sebelum terlambat. Inilah macam anak kita hari ini. Kalau hari ini datang orang tuanya, anak-anak ini, didiklah hari ini mereka. Anak ini enggak keras kepala kalau kita enggak mulai. Dirangkul. Kadang kita yang keras. Nyuruh sama anak, nada tinggi. Dia pun nanti jiwanya terganggu. Coba lembut. Maka lihat Pak dalam Quran itu. Ketika Luqman manggil anaknya, ya bunaya, lembut. Wahai anakku. Banyak loh sebutan anak dalam bahasa Arab. Tapi ya bunaya. Wahai anakku, belahan jiwaku. Itu bahasanya. Banyak luar biasa. Ibrahim, ya bunaya. Kita enggak, woi sini kau dulu, cok. Pada anaknya. Bahkan hari ini jangan salahkan anak ketika dia manggil ayahnya, lari bahasanya. Apa dia bilang? Ayo main ke rumahku. Enggak ada bosku aman. Dipanggil bos sama ayahnya. Kan enggak boleh. Kita pun sama istri, jangan orang rumah istri. Aku kan kayak mana ngaji? Mana orang rumah? Enggak boleh, Pak. Orang rumah. Mana ada dalam hadis orang rumah? Dalam Quran mana ada orang rumah? Yang ada apa? Istri. Robah itu. Saya marah, saya bilang itu. Ustaz, orang rumah ada? Aku diam. Orang rumah enggak ada, Pak. Istri yang ada, saya bilang. Hati-hati. Kita pun kadang memandang anak bukan sebutan anak. Berapa anggota? Aduh, mati kita. Tak boleh. Berapa anggota, Bang? 5. Anggota. Ini kan kesalahan kita. Tanpa kita sadari ini, Pak. Jangan jawab. Berapa anggota? Diam, Bapak. Bukan anggota, Bang. Anak. Tahu anggota kan Pak? Anggota ada atas, ada bawahan. Maka anak pun gitu, manggil ayahnya bos. Aman, gak ada bosku kok. Kacau. Tidak boleh Pak. Sekarang ini sudah hal biasa. Padahal tak boleh dalam Islam. Jadi bapak pun ke depannya ditanya orang, ada orang rumah di sana? Diam aja Bapak. Istri. Anak pun gitu. Mana bos kau? Bos pula kan kacau. Oke Pak ya, yang ketiga yang terakhir, ada anak ini lahir ke dunia, bahkan ini yang kita nanti-nantikan, mengangkat derajat orang tuanya Pak dunia akhirat. Alhamdulillah, inilah yang kita tunggu-tunggu. Walaupun orang tuanya bejat, jauh dari agama, tapi asbab anaknya ahlul Quran, berakhlak, ahli agama, alim, maka si orang tua harum namanya di tatanan masyarakat. Apa kata orang? Jangan kau hina. Walaupun waktu tukang mabuk, tapi anaknya 55, Ustadz kondang di Medan. Waktu pun santai mabuknya. Jangan pula. Iya. Itulah Pak enaknya. Karena kita ini Pak udah payah. Kita gini-gini aja. Tunggu ajalnya kita lagi. Tinggal anak lah. Kan masa depan kita anak. Kita kan nunggu matinya aja. Kita ini Pak. Anak lah tunggu. Apalagi nanti kita masuk kubur.
yang kita nantikan doa anak itulah. Sekarang kita banyak yang salah. Mengundang kadang anggota wirid 100 orang. Mohon maaf, kami di Mencirim sana 300 kalau tahlilan tuh. Sampai awak tak bisa duduk lagi saking ramainya. Padahal Pak yang diterima kan doa anak yang soleh. Belum tentu yang 300 soleh. Itu maksudnya. Apa artinya? Kalau kita punya hajatan, dahulukan yang ahli masjid diundang. Ini tipsnya. Berapa orang ahli masjid, ahli zikir, tolong dulu Pak, ke rumah dulu Pak ya. Habis sisa Pak ya, jangan dulu pulang Pak. Makan di rumah kita Pak, tolong. Terkadang banyak kita. 100 orang anggota wirid, 200 yang soleh hanya 10, maka payah makbul hajat ahli bait. Lontong dah habis. Nah, apa artinya? Mari jadikan. Hari ini kan banyak kita menuntut anak kita soleh. Ternyata salah doa itu. Doa kita kan hari ini, ya Allah jadikan anakku soleh. Salah Pak. Yang pertama yang kau doakan, jadikan aku ayah yang soleh. Baru anak soleh. Kita enggak. Lupa diri kita, langsung ke anak. Ya Allah jadikan anak kami anak soleh soleha. Lupa. Kita dulu. Ya Allah jadikan aku anak yang soleh, ayah yang soleh, istri yang soleha. Berikan kami keturunan yang soleh soleha. Ini dibantah. Ini kadang kesalahan kita. Jadi Pak yang ketiga ini, insya Allah anak kita bernama siapa tadi? Nafija Amira Wiyanda menjadi anak soleha. Amin. Ini harapan kita. Alamin. Kelak nanti orang tuanya sudah ujur, sudah lanjut usia, maka mereka pun nanti sudah mantap ilmu agamanya. Penutup, mohon maaf, di antara anak bapak, anak kita hari ini 5 anak, 4, 2, 1 atau berapapun, minimal ya Pak ya, 1 bapak gadaikan untuk agama. Tak tolong saya. Jangan 5-5-nya ilmu dunia. Minimal Pak, 1 kuliahkan khusus jurusan agama. Pasti nikmat hidup bapak. Apa tugas fungsinya Ustaz? Tempat kita curhat. Sama anak kan gak ada batasan. Mamanya bilang, nah apa mak? Mama halangannya gak lancar nak. Coba buka kitab kau dulu nak. Ini wiladah atau apa nak darah ini? Kayak mana? Jadi anaknya jawab. Dalam kitab ini mah halaman sekian di karang imam ini dijelaskan. Wih enaklah. Betul Pak ya? Jadi minimal anak bapak sekian banyak hari ini 1 tolong kuliahkan, dukung, biayai untuk agama. Kalau tidak Pak, kacau nasib kita di alam barzah nanti. Kacau kita ini. Jangankan kita, belum mati pun kita anak bentak, apalagi mati kita lupa orang tu lupa golap. Nggak ada mendoakan. Anaknya 5, semua ilmu dunia, nggak ada ilmu agama. Begitu mati orang tuanya, masing-masing kemewahan. Ada masuk mall, ada masuk bioskop, ada berpacaran, ada diskotik, macam-macam dunianya. Tapi kalau anak bapak, jadikan anak bapak 1 untuk agama. 4 yang bejat, mohon maaf, 1 untuk agama. Inilah nolong kita. Tahajudnya ya Allah lapangkan kubur ayahku. Witirnya ya Allah lapangkan. Luar biasa Pak. Enggak butuh anak-anak 5 mendoakan kita. Yang penting 1 yang soleh tapi istiqomah. Terkadang kita banyak orang tua. Orang tuanya 1 bulan meninggal, semua anak kita rajin sholat. Kan sering itu Pak. Ahli musibah tuh. Tiba-tiba nongol. Aku terkejut. Pasti 2 minggu aja itu. Masuk 1 bulan dah hilang balik. Alah, aku tandai itu Pak. Saya bilang, tahankanlah kalian sholat. Ya Ustaz. Habis itu enggak ada lagi. Begitu kita dikuburkan 5 tahun, 10 tahun. Lupa. 20 tahun. Enggak terbayang lagi. Mungkin pun enggak ziarah lagi. Semak kuburan kita itu. Betul Pak ya? Ini antisipasi. Demikian ceramah ini. Mari kita tutup doa. Mudah-mudahan karena anak Bang Darwin sudah 3. 3-tiganya putri. Jadi Bang Darwin harus kuat pendidikan agamanya. Karena wanita berat menjaga perempuan. Beda sama laki-laki. Ya. Harus kerjasama. Abang sama kakak. Untuk anak yang 3 hari ini harus rajin lagi menggali ilmu.
Harus bijak lagi bagaimana anak kita nanti. Jilbabnya perhatikan, sholatnya diperhatikan. Kalau anak paling besar usianya 10 tahun, sudah disuruh sholat. Dimarahi udah boleh. Kata Nabi, marahi. Dikasih hadiah, dimarahi, diapain, dikasih reward hadiah. InsyaAllah. Ya, demikian hadirin, mohon maaf. Apabila ada kekurangan, kata-kata yang tak sopan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.